Halo semua, apa kabar? Kita berjumpa lagi di Robola dan tetap bersama dengan Bung Roni Pangemanan. Roni Pangemanan, Boy Noya bicara sepak bola. Lama juga ya, Wah? Iya ini, aduh ini produsernya Bung Ardi nih. Ardi terlalu sibuk. Terlalu sibuk dia, sehingga Robola tidak muncul-muncul. Tapi sekarang tiap minggu kita hajar ya? Iya dong, Iya. tiap minggu bos. Tiap minggu. Oh. Bung Robert, Ya. gimana sehat? Ya, alhamdulillah. Harus fit ya. Ya. Cuaca juga memang kayak begini. Pancarobanya memang enggak ini, memang sempat kena flu kemarin, tapi ya udah aman lah, udah oke. Sip. Ya. Nah, Bung Robert, ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 16 kalau nggak 16. Berarti tinggal menghitung hari lagi kita ke 5 Juni. Iya. Atau tinggal 10 hari kita ke TC 26 Mei di Bali toh? Iya. TC-nya. Sebelum ke 5 Juni itu, Boy. Oke. Ya. Berarti tepat kalau kita mulai bicara mengenai itu sudah hangat-hangat timnas. ini. Benar. Iya dong. Iya. Semua liga di Eropa sudah selesai. Iya. Mungkin ada beberapa 1-2 yang urgent sekali, Masih kayak ada, di Serie B di Iya. di mana? Di Italia. Italia, Serie ya A kan? juga, Liga Premier Inggris tuh sampai tanggal 25. Ya. Nah, update yang terbaru dari timnas lah pasti paling tidak, karena kita dengar di netizen berbicara bahwa sudah ada yang di Bali, si A, si B sudah di Bali. Seperti apa nih kondisi ataupun update dari persiapan timnas ini, Bung Ropan? Iya, memang kalau bicara pemain tim nasional memang selalu rame. Selalu Betul. mendapat perhatian, sorotan utama. Karena memang ya wajar lah, tapi kita harus maklumi bahwa kegandrungan orang terhadap tim nasional itu luar biasa. Betul, ditunggu. Ditunggu semua kan, apapun yang dibuat itu pasti mereka mau kemana. Ya. Apalagi persiapan nanti menghadapi Cina dan Jepang pada tanggal 5 dan 10 Juni akan datang, orang Ya. menunggu-nunggu, terutama tanggal 26 Mei. Karena kan di sana kan ada TC di Bali. Semua dipusatkan di Bali bukan di Jakarta. Dan pemain-pemain abroad senang berlibur di sana Dan kan persiapan, untuk sana. Nah, kalau Om ditanya bagaimana ada perkembangan baru, ya memang seperti yang kita tahu bersama, Marcelino sudah ada di sana. Konon kabarnya ada Elkan Bagot yang sudah menyusul Elkan Bagot yang tadinya kan sempat lawan Bahrain, dia masih belum bisa menerima apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert untuk bisa bermain, tapi sekarang dia sudah bebas. Dari Blackpool sudah oke, semua sudah nggak ada, jadi mungkin dia berlibur di sana, tapi orang kait-kaitkan terusan, siapa tahu dia bisa bermain di tim nasional, siapa tahu. Semua kan tergantung dari PK untuk bisa mengambil. Ada Asnawi Mangku Alam juga, Boy, Ronaldo Kuate di sana. Konon Sain akan ke sana. Jadi banyak. Bahkan sampai hari ini pun ketika kita berbicara ini, Ivar Jenner akan menyusul tiba Bersama dengan tim pelatih. dengan tim pelatih. Dani Lansat, ya, kemudian Alex Pastur. Ya. Itu yang akan mulai datang satu-satu, semua akan tiba. Kalau soal Patrick Kluivert, saya berkoordinasi dengan manajer tim Pak Sumarji kemarin untuk menanyakan keberadaan dia gimana sampai kapan. Pak Sumarji bilang itu minggu ketiga. Kalau minggu ketiga kita bicara, berarti itu minggu depan PK tiba untuk mempersiapkan tim. Jadi ya kita berharap bahwa dia datang cepat, dan orang menunggu tuh siapa pemain-pemain yang akan dipanggil. Ya. Itu kan List pemainnya kan belum. Jumlahnya berapa, Bung Ropan? Itu paling sedikit 27, paling banyak 30. Kalau nggak salah ya. Ya. Itu paling sedikit 27, tapi 30 yang mungkin yang paling banyak dia ambil gitu. Ini menarik Elkan Bagot ini kan, karena udah lama ini ya. semua netizen penggemar bola menunggu sekali nih. Seperti apa nih kabar Elkan Bagot? Dia Betul. terakhir itu 2023 di Piala Asia dia bermain. Piala Asia ya di Sampai Qatar. Januari 2024. 24 iya. Udah hampir setahun lebih. Iya, terakhir dia main tuh ketika kita masuk ke babak kedua, ronde kedua Piala Asia itu, lawan Australia kalau nggak salah, Boy. Kita kalah di sana dan dia bermain sebagai pemain pengganti, kemudian oleh STY ditaruh di posisi depan. Ya, jadi itu yang terakhir. Setelah itu dia kan nggak bermain. Coba dipanggil ketika tim U23 kita ingin merajut mimpi lolos ke Olimpiade, di lawan Gini di Paris, tapi dia nggak bisa karena berlibur. Ya, dia berlibur sehingga dia tidak bisa bermain dengan tim Nah, Bung, U23. kalau oke lah, dia mau untuk kembali memakai jersey timnas. Ya. Posisi dia itu tetap akan Center back. bertambah di center back berarti. Center back pasti. Jadi kan di sana kan udah banyak. Menurut Bung Robert, dia akan bersaing
Ya pasti. Dia mampu untuk bersaing dengan pemain lain. Ya dia harus bersaing dengan di sana karena kita tahu bersama kan selama ini kita udah punya pasti El Capitano, ada Jai Itzes, ada Rizky Ridho, ada Justin Hapner, seakan tiga ini tidak tergantikan, Om Boy. Kalau bisa dikatakan terakhir kan lawan Bahrain mereka. Ya, jadi Rizky Ridho, Itzes sama Justin Hapner. Hapner. Nah kalau dia ada kan berarti kan bertambah di sana karena kalau di bek tengah itu kan ada Mes, kemudian ada Elkan, nanti kalau Elkan kalau dia dipanggil ada Jordi. Jordi juga kan bisa bermain di sana. Ya, kemudian bisa juga Nathan Cho masih bisa bermain di sana, walaupun dia juga bisa bermain di gelandang. Verdong bisa ditarik ke dalam. Kevin Dix juga kalau fit, kalau bugar, dia bisa bermain lebih ke dalam. Jadi banyak alternatif memang kalau bisa dilihat dengan center back ini. Ya. Tapi menurut Bung Ropan lebih baik dia bergabung atau bagaimana? Ya banyak yang menginginkan bahwa dia kembali ya. Dan saya kan pernah beberapa waktu yang lalu tanya dengan Pak Ketua Umum, Pak Erik, bagaimana masih ada harapan ya? Semua tergantung dari anaknya kan, tergantung dari dia. Dan Patrick Kluivert sudah pernah coba untuk mengambil dia pada saat sebelum menghadapi Bahrain. Tapi itu yang dia katakan dia ingin punya jam bermain dengan Blackpool. Jadi dia urung untuk bisa bermain. Nah kalau sekarang dia sudah di Bali, kosong dan kemudian dia dipanggil, dia berharap ya pasti dia akan bermain. Dan orang kan merindukan itu, akan datang. Jadi akhirnya ini mempertebal juga, Boy. Di posisi center back. Walaupun kita tahu tadi itu udah bahas masih banyak. Kan termasuk ada Muhammad Ferrari juga di sana. Jadi masih banyak tadi. Kalau dengan dia ada, wah tinggal dipilih oleh Patrick Kluivert. Lalu dia bagus kan, tinggi 196. Bagus. Betul. Untuk bola-bola atas motong, nggak usah diragukan lagi. Ya, punya 24 caps dengan tim nasional 2 gol. Jadi ini pemain yang oke kalau diberikan kesempatan ya. Dan saya rasa dia akan bermain. Kalau kita compare dengan Hilgers yang juga kita belum menemukan Hilgers yang seperti Hilgers yang bermain di klubnya atau sekarang kan bermain di Spanyol, gimana Bung? Ya memang berbeda ya. Hilgers bagus kalau di klub. Tapi di timnas itu kan belum kelihatan sama sekali. Betul. 3 laga dia pertama kali tampil melawan Bahrain. Dia main di sana, kemudian lawan Cina kalah, dan terakhir lawan Australia. Kalah, kemudian balik dan dia cedera. Jadi orang masih melihat memang pemain termahal dia. Ya kalau bicara bagus. Tapi kalau dilihat dengan Jai, tetap orang akan mengunggulkan lebih bagus Jai dong. Setuju kan? Calvin Verdong oke, apalagi Rizky Ridho kan bermain dengan sangat bagus ya. Justin Hapner juga memperlihatkan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Hilgers untuk membuktikan kapasitas dia, kualitas dia untuk bisa menjadi pilihan utama. Karena kalau bisa melihat sekarang PK sebagai pelatih itu sudah punya pakem dengan 3 yang kita bahas tadi. Itzes, Ridho, Hapner. Gitu. Nah, sekarang ada Hilgers sana, ada Jordi di sana, apalagi kalau Elkan masuk. Jadi ini persaingan tajam di dalam. Untuk bagaimana bisa mengalahkan mereka sulit, kecuali ada yang cedera, ada yang akumulasi, baru bisa ada pergantian. Kalau enggak sulit. Tiga-tiganya bisa bermain, Hapner. Bagus semua sudah dan sudah membuktikan kan. Lawan Arab clean sheet, lawan Bahrain mereka clean sheet. Ini suatu hal yang sangat baik dan akhirnya PK juga bisa menemukan ya apa yang dia cari di belakang itu, komposisi pakem yang cocok ya didapatkan itu. Dan ini pasti tidak akan berubah ketika 3 pemain itu datang dengan kondisi bugar, Boy. Ya pasti mereka akan dipasang melawan Cina. Pasti. Apalagi di kandang kan, selalu 3-3-nya bermain dengan karena kita wajib 3 poin di situ. 3 poin ya, krusial. Nah, Bung Ropan, Liga 1 selesai, Persib juara, ya kan? Lazim bahwa timnas akan juga merekrut pemain-pemain yang berasal dari juara liga. Iya dong. Iya kan, mau di Inggris, mau di Italia, di Spanyol, di mana-mana. Juara liga harus ada wakil. Ada pemainnya di situ. Nah, kita lihat ada beberapa nama yang muncul. Mark Locke bisa kembali lagi, Beckham, dan juga Adam, Edo, Dimas. Nah, Bung Ropan, gimana nih? Kesempatan buat Patrick juga melihat atau tim pelatih juga melihat bahwa Persib punya pemain-pemain lokal juga yang bagus. Iya memang, kalau bisa melihat ya paling tidak harus ada diambil lah. Ya. Soal memain atau tidak main itu tergantung pelatih. Bisa melihat karena kita tahu bersama kan pemain-pemain yang ada di starting 11 sekarang kan semua bagus. Tetapi memang harus ada keterwakilan dari klub yang juara Champions Indonesia. Siapa yang mau lihat? Ya, kalau bisa melihat nama-nama tadi memang ya bisa diberikan dengan posisi yang kira-kira juga cocok buat dia. Iya, kalau bicara cocok ya saya pikir bisa
Mark Klok bisa dipanggil lagi, bisa ada jalan. Edo bisa dipanggil, tapi kan di kiri itu full banyak. Iya. Banyak kan, ada Verdong, ada Dean James, Iya. Sain di sana, ada Arhan, banyak lah yang di sana. Kalau Edo ada ya, tapi kalau Mark Klok itu agak ya oke lah, tetapi untuk bersaing di sana ada Pelupesi, Tom Haye, ada Ivar Jenner, ya kan? Jadi banyak. Kalau untuk dipanggil untuk masuk bisa saja untuk bergabung di 30 pemain, 27 pemain. Saya pikir Beckham Putra misalnya masih muda, ya sekarang dia lagi bagus bersama dengan Persib, ya 6 gol 3 assist, jadi bisa dipanggil. Cuma kan untuk bisa bersaing masuk di tim utama itu kan masih menjadi tanda tanya. Apakah dia bisa masuk di dalam? Apalagi kan sekarang Marcelino tidak bermain melawan Cina, kan ada peluang, ada kesempatan untuk bisa di sana. Cuma pemain-pemain lain juga yang ngantri untuk di posisi itu kan banyak. Yakob Sayuri misalnya, bagus di Malut kan. Egy lagi bagus, ya kelas. Eliano Reinders kemarin bikin gol. Ya kan ketika lawan Bexwell lawan Willem II. Jadi itu kombinasinya bagus. Akan dipilih oleh PK. Nah kalau Beckham ada di situ, apakah bisa masuk untuk bisa bersaing? Nah kita belum tahu. Kalau kita melihat ke belakang bahwa starting line up yang benar-benar good ya, keren banget ya ketika kita melawan Arab Saudi, betul kan begitu? Iya, Arab Saudi, oke. Yang tadi Bung bilang Itses di situ, ada ada Hapner, ada Rido, di kiri ada Verdong, di kanan ada Dix ya. Di tengah ada Pelupesi. Lawan Bahrain kemarin tuh. Lawan Bahrain, lawan Bahrain ya. Saya pikir itu adalah komposisi terbaik, dan kalau mereka semua dalam kondisi baik, ya kecuali ya memang ada akumulasi seperti Martin Pas. Kan tidak bisa bermain. Marcelino tidak bisa bermain. Tapi selebih dari itu kan, itu komposisi terbaik saya pikir. Di depan Ole, Ragnar bisa bermain. Apakah Eliano yang akan masuk? Nah itu kan kita akan tunggu kan. Eliano lagi bagus, akan dia ditaruh di kanan, atau Yakob dia akan taruh di sana, atau kita masih punya Ricky Kambuaya kan, pemain yang bagus. Berarti bisa akan memperkuat gelandang. Atau kembali lagi ke Patrick Kluivert. Tapi kalau bisa melihat, saya pikir mungkin Eliano yang akan dicoba. Banyak yang mengusulkan kalau Yakob ditaruh di posisi Dix, bisa juga di kanan, dengan kecepatan, dengan umpan yang bagus, dengan permainan yang menawan ketika bermain di Malut ya. Iya, di Malut. Iya. Saya pikir tidak ada salahnya untuk Patrick juga mencoba sebagai starting line up. Iya, nggak ada salahnya, tetapi akan membuat bagi Yakob, saya pikir akan lebih bekerja keras, naik turun, karena dia kan harus bisa mengisi flank sisi kanan itu. Ya. Lebih bagus mungkin menurut saya yang lebih enak buat dia dan lebih punya kecepatan tetap Sandy Walsh yang di kanan kalau Kevin Dix tidak bermain, Boy. Ya, Sandy akan bermain di situ, kemudian mendorong Yakob bermain di posisi Marcelino di kanan. Itu lebih kuat. Jadi 3 di tengah itu adalah Haye, Pelupesi dan Yakob. Ya bisa saja demikian. Bisa saja taruh situ. Atau begini enggak, kalau bermain dengan 3-4-3 tetap Sandy Walsh akan didorong di sana. Jadi Sandy di kanan, Verdong di kiri, 2 di tengah itu Pelupesi dan Tom Haye. Ya, Yakob akan ada di depan. Yakob, Ole dan Ragnar. Nah, itu akan enak. Dan Yakob masih bisa bertahan kuat kan dalam tekanan transisi dia bisa membantu ketika Sandy Walsh itu ada di atas, dia bisa berganti posisi. Untuk bisa turun ke bawah karena dia bisa bermain di kanan. Jadi saya bilang itu kombinasinya bagus. Daripada dia ditaruh misalnya dia di posisi kanan, tidak ada Kevin Dix, tidak ada Sandy. Katakan dengan 4 di tengah itu Yakob, Haye, kemudian Pelupesi dan Verdong. Berarti di depan ada Reinders dong, Eliano. Saya berpikirnya 4-4-3-3. 3-4-3. Iya, 3-4-3 atau 4-3-3. 4-3-3 gitu. Bisa saja demikian. Tapi memang lebih bagus Yakob itu bermain lagi ke depan untuk bisa membantu Ole dan bisa membantu Ragnar. Jadi dari 2 sisi flank itu, Yakob yang sangat cepat di kanan akan sama keseimbangan dengan Ragnar ada di kiri untuk crossing ke Ole. Itu kuncang. Jadi dia bergantian dengan Sandy. Ya, bergantian dengan Sandy. Saya pikir para netizen dan juga penggemar bola setuju ya. Bisa. Yakob ini dimainkan sejak awal gitu loh. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin dia lagi bagus. Apalagi bermain di depan publik sendiri di GBK, dukungan yang kuat, fanatisme dari penonton yang bagus. Sehingga Yakob bisa membuktikan bahwa ini kesempatan buat dia. Kalau diberi kesempatan sama ketika PK memberikan kesempatan kepada Ricky Kambuaya kan lawan Bahrain. Betul. Langsung dia buktikan kan, kepercayaan itu dia buktikan. Dan dia bisa memberikan satu assist yang luar biasa terhadap Eliano Reinders yang hampir membuahkan gol. Jadi memang pemain-pemain kita ini kalau diberikan kesempatan pasti akan dibuktikan. Nah, kita tunggu dengan Yakob.
gitu. Posisi gelandang saya lihat semua siap tempur ini, Bung. Iya. Ya, kecuali Lino mungkin yang masih kayak Lino kan akumulasi kan. Ya, tapi pun dia di depan biasanya. Iya, di depan. Tapi kalau di gelandang kan ada Kambuaya, ada Jenner, tinggal dipilih lah. Tapi kalau dua di tengah yang tidak tergantikan ya Pelupesi sama Tom Hae. Pasti. Bagus kan? Itu kolaborasi yang sangat bagus. Let's say kita bicara Tom Hae itu bermain sekitar 60 menit lah. Ya bisa. Ya kan? Iya, baru Ivar Jenner masuk. Ivar Jenner masuk. Bagus. Atau Kambuaya. Kambuaya masuk. Tergantung penglihatan karena itulah fungsinya dari Alex Pastur dan Dani Lansat untuk bisa melihat dan memberikan masukan kepada PK. Ya. Untuk siapa yang akan masuk. Tapi kita beruntung punya Pelupesi. Yang kita cari-cari selama ini kan sulit. Ya. Yang bisa berdiri untuk memutus setiap serangan lawan. Ya. Dengan Joe Pelupesi di depan Jai Ises. Ya. Itu luar biasa. Bung Emil Audero, Ya. kalau kita lihat jadwal dia di playoff itu, ya mulai tanggal 17 Mei, kalau dia lolos terus sampai final, tanggal 1 Juni, Bung. Iya. Karena final juga ada home and away. Iya. 29 dan 1 Juni. 1. Iya. Ya kan, mungkin dia lawan Spezia atau apa. Iya. Kalau terus berlangsung sampai situ berarti dia baru bisa berangkat tanggal 2. Tanggal 3 sampai. Jadi hanya 2 hari dia bisa istirahat. Riskan nggak, Bung? Ya. Nggak ya? Nggak riskan ya? Tapi kan dia seorang kiper kan. Jadi Iya. tidak terlalu inilah. Dan dia sudah menyatakan bahwa dia siap. Ketika Alex Pastur ke sana, ketemu di Palermo dengan Short, pelatih kiper kita, Ya. dan dia sudah menyatakan bahwa siap. Karena dia sudah tahu kan, sudah dihitung itu. Resiko kalau Palermo itu lolos akan sampai segini. Akan bertarung sampai segini. Kecuali Om Boy, sampai di semifinal saja dia terhenti itu sampai tanggal 25 itu, kalau nggak salah kan? Ya. 21 dan 25 semifinal. Kalau sampai gagal di situ, lebih enak. Berarti dia bisa ikut seleksi, bukan seleksi, TC di Bali. Ya, dia harus ikut jejak Jai Itzes dong, Bung. Oh Itzes iya, membawa Venezia lolos. Dan ini kesempatan. Harusnya dia bisa. Bisa Dia bawa kesempatan. Palermo ke Serie A kan? Kembali ke Serie A lagi lah. Saya pikir ini kesempatan buat dia. Nah, Bung, ada waktu yang sekian cukup banyak di Bali ini. Apa perlu kita uji coba, Bung? Supaya lebih mematangkan, lebih enak lagi pengertian, understanding antara pemain. Ya tergantung pelatih. Tergantung PK semua. Kalau menurut Bung Program. Papan? Ya perlu memang untuk uji coba, perlu dengan klub lokal kan ada Bali United di sana kan. Ya. Bisa saja bermain di sana untuk 1-2 kali uji coba untuk bisa melihat Pematangan strategi dia. Ya. Dia bisa melihat, artinya dia bisa melepas juga ini pemain keduanya ini, pemain pertamanya ini. Ya. Kan semua akan dicoba dengan berbagai posisi itu bisa. Dan mereka dapat fasilitas latihan yang luar biasa, yang bagus kan. Betul. Di Bali saya sudah pernah lihat, Boy, ke sana, waduh, saya bilang bagus, Keren. Bali United. kelas punya. Jadi makanya mumpung ada Bali di sana bisa bermain dengan Bali, bahkan bisa 1-2 pertandingan bermain dengan Bali. Ya. Untuk uji coba dia, racikan dia, strategi dia, bermain dengan pola apa yang dia inginkan, ya kan? Mau dengan 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3 itu tergantung dari PK untuk bisa melihat. Oke. Oke, Bung. Timnas kita tunggu ya. Dalam seminggu ini seperti apa strategi dan pematangan dari pemain oleh PK. Tapi yang udah bekerja ini Van den Broek, Bung. Ya, yang udah berusukan, yang udah berdiskusi dengan pemain, dengan pelatih, dengan klub ini Van den Broek. Karena tugas dia juga tidak kalah beratnya, Bung. Bahkan 3 event yang dihadapinya. Dia duluan datang ya untuk ini. Memang dia berarti dia makan nasi padang duluan sekarang. Iya, dia fokus, Boy, harus fokus karena nggak main-main kan. Iya. Piala AFF U23 di Juli, kemudian dia kualifikasi Asian Cup U23 pada September 1 sampai 9, lanjut lagi di Desember ada SEA Games. Itu kan menjadi tanggung jawab dia sebagai pelatih U23 ya. Iya. Dan kita bisa melihat sekarang dia bergelir datang kemana-mana kan. Di Jogja, Solo semua bergelir untuk bisa mencari pemain-pemain yang pas untuk U23. Karena dia harus bisa melihat mungkin di AFF U23 dia mau pasang yang mana? Apa pemain-pemain U23 yang Liga 1 saja banyak ya atau dia mau tambah dengan 1-2 pemain dari luar, dari abroad. Sama juga dia harus bisa menyiapkan kerangka tim yang kuat, yang paling penting adalah di Asian Cup. Karena U23 kita kan sebelumnya di Qatar semifinal. Ya. Iya. Ya. Dan itu harus terus, Ketua Umum sudah bilang harus bisa mencapai seperti yang dilakukan oleh STI sebelumnya. Sama atau lebih daripada yang kemarin. Jadi dan makanya dia harus bisa menyiapkan tim yang bagus, terutama di September itu. Nah sekarang yang paling dekat adalah AFF U23. Kita sebagai tuan rumah, pasti kita harus juara. Di GBK dan di Patriot Bekasi Chandra Baga Bekasi. Dan ini sebagai tuan rumah nggak main-main, bukan hanya sekedar kita main
lolos semifinal, Iya. lolos final. Kita harus juara. Di kandang harus kita ambil itu U23 ini. Mumpung dengan materi pemain, kalau bicara U23 kan berjibun, Boy. Banyak Banyak. sekali. Di tataran U23 ini Banyak. sangat banyak sekali. Iya, karena U22, usia 22 banyak, usia 21 juga banyak. Oke. Bisa dia pilih banyak pemain yang dia bisa ambil, Boy. Ya. Vandenberg ya, bisa ini. Yang kemarin U20 yang tampil di Piala di Asia yang dibawa oleh Indra Safri Iya. di Cina, nah itu sebagaimana Itu banyak sekali pemain-pemain. Donitri bisa Iya, dipanggil. Kadek, Arel, Iqbal, Doni, ya, Donitri. Arkan Fikri juga Arkan bisa Fikri. banyak. Bahkan Banyak sekali. bahkan sekelas hoki bisa diambil di sana, bisa bermain kan. Nah, strikernya, Bung. Nah, Strikernya itu Jens Raven James Ravan. Bisa. Ini berpeluang sekali bisa untuk peluang. ada di U23. Dan Vandenberg kan sudah ketemu dia, sudah berbicara dengan dia. Hmm. Saya pikir kemungkinan dia untuk bisa bermain di AFF U23 oke. Ya. Ya. Dan dia bahkan bisa ke Piala Asia untuk kualifikasi. Ya, dia bisa ambil juga Wilber Yardi misalnya. Kan bisa Ya. bisa ada di gelandang bisa. Ya, ada. ya. Ya, bisa dia taruh di sana. Banyak Victor Detan, Om Boy. Pemain Victor baru, Detan. Victor Detan. Ya. Ya. Zaki yang bermain di sana. Banyak pemain-pemain yang bisa dia ambil. Nikitata yang dia bisa dapatkan. Ya. Kemudian ya banyak lah kalau bisa dilihat ya dari Iya. semua pemain-pemain yang Kemarin itu dia ada di Jawa Tengah, di Jogja, Iya. dan di Solo ya. Dia Mungkin berjalan. ada nama-nama baru sebenarnya yang mungkin bisa dimunculkan seperti Zanadin Faris, Oh iya, Altaf Solo. Indi dari Persis Solo, Solo, iya. Rahmat Syawal dari PSIS ya. banyak. Ini juga punya potensi gitu. Tujuan dia ke sana kan itu, dia ingin melihat bakat-bakat potensi yang ada untuk dia ambil. Dia ambil artinya untuk bisa diseleksi juga kan. Bisa dilihat mana yang akan dia pakai untuk paling tidak di AFF yang paling dekat AFF di Juli itu. U23. Banyak di Persija juga banyak pemain yang dia bisa ambil kan. Ryan Hanan dan kawan-kawan dia bisa ambil. Kakang Rudianto Persib Bandung, Robi Darwis Banyak Persib sekali, Bandung, ya. termasuk Beckham Putra. Banyak Boy, kalau dihitung tuh berjibun pemain kalau untuk 23. Kalau dia Tapi dari segitu banyak dia harus memilih. harus memilih. Siapa yang tepat pada Iya. posisinya. Betul. 23 pemain. 23 pemain. 23 pemain. Dan saya pikir cukup bagi dia. Dengan dia berkeliling ini saya pikir sudah waktunya. Saya Boy. pikir peran Indra Safri sebagai orang yang akan membantu dia juga banyak memberikan memberikan masukan. masukan. Masukan itu penting buat dia. Dan saya rasa dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Ya, bagaimana membawa tim ini juga. Karena kan ini sebuah pertaruhan bagi Gerald Iya. Vandenberg. Iya. Ketika dia pertama kali bisa menangani tim U23 kita. Dan kalau bisa menjadi juara, itu luar biasa bagi dia. Untuk bisa menatap ke September untuk U23 Asian Cup kualifikasi, bagus. Dan kita sebagai tuan rumah juga, Boy. Asian Cup U23 nantinya. Ada Marcelino, ada juga Muhammad Ferrari ya. Iya. Ada Ananda Raihan di Ananda situ. Raihan. Nah, tiga-tiga itu apakah kita paksakan untuk bermain di 3 event itu atau buat Lino dan Ferrari mungkin hanya main di Asian, Bisa saja. Makanya kan semua kan tidak main di AFF dia misalnya. bisa bermain di AFF, bisa aja. Iya. Lebih difokuskan, makanya dia akan memfokuskan mana yang bermain di AFF, mana yang lebih layak bermain di Asian Iya. kualifikasi Iya. itu. Ketiga ini masih masuk kategori 23 tahun. 23, iya. Ferrari, Lino Betul. sama Ananda Raihan, iya. Raihan. Raihan Hanan satu dari Iya. Persija, Ananda Raihan dari PSM. Iya. Nah, itu bagus pemain-pemain yang bagus. Dan saya pikir kalau untuk AFF saja Liga 1 udah cukup kuat. Jadi pilihan kita Pemain yang AFF ada saja yang Liga bermain 1 di udah Liga cukup 1, kuat. cukup Tapi kuat untuk kita. kualifikasi Piala Asia, Nah itu kuat. Itu mesti ada dua pemain yang tidak bermain di U20, tapi dia sudah terlanjur ambil mereka sumpah bersama dengan Ole Romani saat itu, Dion Marks sama tim Hypens. oh, Dan kalau dua ini juga mau dicoba di AFF nggak masalah. Karena Iya, mereka kan iya. lagi Mereka bagus. available. Iya, misalnya kalau berdua Vandenberg bilang sama ingin coba, bagus di belakang kuat pasti akan lebih kuat. Nah mereka juga bisa bermain di September ketika kita tuan rumah, ya. Bermain di Sidoarjo. Jadi ya kuatlah kita kalau untuk bermain. Kan Yasin Hatta masih bisa bermain. Ivar, Rafael Struik masih bisa bermain semua tuh. Kuat-kuat semua. Apalagi kalau Mauro Sistra datang, wah 20 tahun. ya. Ya, jadi kuat. Desember SEA Games di Thailand. Ya, Saya pikir Thailand juga maunya kita mengirimkan U23 yang super tim. yang terbaik mereka Berarti ingin. mereka bayangkan Hapner main, Bisa. Lino main, Iya. Ivar Jenner main, Rafael gitu. Struik main. Iya.
Mereka bisa membayangkan harus datang itu. Dan kita harus pertahankan medali emas kan? Iya, kita kan juara bertahan. Untuk cabang sepak bola kan paling prestisius. Iya. Paling bergengsi. Dan lebih dari itu Om Boy, kalau bisa dikatakan, mereka ingin balas dendam. Kan mereka kalah di final lawan kita kan? Iya. Dalam final yang boleh dalam tanda kutip berdarah-darah itu. Dan mereka kalah dengan menyolok sama kita saat itu di final. Dan kesempatan buat mereka balas untuk bermain dengan kita. Jadi mereka ingin menjadi juara. Cuma kalau kita datang dengan tim kuat, saya pikir susah, berat untuk bisa mengalahkan kita. Di SEA Games ya. Iya. Kalau Lino datang misalnya, Dion Marks ada, Tim Havens ada, Donitri semua pemain-pemain yang bagus, Jens Raven muncul. Itu sangat-sangat, Ivar ada, Justin Hapner ada. Terus kita kuat. Sangat-sanat kuat untuk mempertahankan gelar ya. Kalau itu memangnya ini. Tapi sebelum ke sana kan kita harus di Asian Cup ini yang paling penting juga. AFF, bukan Asian Cup. Asian Cup. Ya, kita sebagai tuan rumah itu. Oke. Untuk kita bisa lolos kan. Kalau AFF sama juga kita sebagai tuan rumah juga. Yang lebih banyak Liga 1. Iya. U23 Vietnam yang juara 2 kali untuk AFF Bung. Iya. Makanya kita harus patahkan itu ketika kita menjadi Apalagi tuan kita rumah. main di Bekasi dan juga main di Jakarta. GBK. Iya di GBK. Ya, kita harus ambil. Bung, jadi kemampuan ini muncul kayak kita lihat U23 ini begitu banyak pemain-pemain berkualitas. Itu karena klub memberikan jam terbang, durasi yang Iya, cukup bagi mereka. kesempatan buat bermain kan? Iya. Ya, itu bagus. Apalagi di Liga 1 kalau mereka bisa bermain lebih awal, ya lebih cepat juga dengan pemain-pemain muda ini kan. Iya. Oke, saya pikir itu kesempatan yang bagus bahwa ada regulasi untuk bisa memasang pemain-pemain muda kan di setiap pertandingan. Ya bagus untuk pertumbuhan tim muda kita. Makanya jangan heran kalau banyak pemain-pemain bagus yang datang dari U19, U20, U21 kita kan untuk bisa kita dapatkan. Jadi ya enaklah bagi Gerald Vandenberg untuk bisa memilih pemain. Ya kita tunggu siapa nih pemain-pemain yang masuk di radarnya Vandenberg. Apakah ada nama-nama baru yang tadi kita sebut? Iya. Atau nama-nama lama? Atau nama-nama yang mantan U20 juga? Iya. Kita lihat. Masih layak semua tuh yang U20 sangat. kemarin. Jadi bolehlah masuk di U23 Gerald. Oke. Nah, Bung, ini yang mencuri perhatian juga adalah mini football kita nih, Bung. Iya. Mini football. Jadi timnas mini football Indonesia akan berlaga di Piala Dunia, Bung Ropan. Ini buat netizen. Ini surprise ya. Iya. Ini breaking news benar-benar bahwa tim nasional mini football Indonesia akan bermain di kejuaraan dunia. Iya, nggak gampang Piala Dunia. Di Azerbaijan. Banyak yang nggak tahu kan. Di Azerbaijan tuan rumah. 32 peserta. 32 peserta. Dibagi 6 grup berarti. 6 grup. 4. Kita ada di grup E kalau nggak salah. Grup E ya? Grup E. Montenegro. Kita menggantikan Meksiko, Bung Ropan. Iya, ini karena informasi. Meksiko nggak ikut, kita Meksiko tim kuat, Boy. Kuat. Kata Pak Erik itu pernah juara. Ya kan? Iya. Pernah juara. Iya. Dan selalu pernah ke final juga. Iya. 3 kali kalau nggak salah dia ke final. Jadi betul. Bagus. Jadi ada Montenegro, siapa lagi Boy, yang bisa bermain? Itu Costa Rica. Iya kan? Iya, Costa Rica. Nah, Costa Rica dan juga Thailand, Bung. Sama Thailand. Jadi kita ini ke 6 lawan 6. 6-6 ya. 6 lawan 6 di lapangan sintetis, Bung. Sintetis ya. Ya hampir sama dengan futsal lah, ya ya kan? Jadi di kesempatan karena kita kemarin itu kan juara 2 Asia. Hanya kalah lawan Iran. Kalahnya tipis 3-2. 3-2. Padahal kita masih baru, Boy. Iya. Masih terbilang baru tuh luar biasa kalau 3-2 itu. Betul. Dan ke final loh. Ke final. Nggak gampang. Betul. Makanya mungkin itu jadi perhatian untuk bisa mengundang kita ketika kita mau untuk bisa menggantikan Meksiko. Dan dalam waktu singkat loh, nggak mudah juga, Boy. Bahwa dalam 2 minggu karena itu federasi tidak menargetkan bahwa kita berpartisipasi di Piala Dunia pun sudah luar biasa. Udah luar biasa. Dengan durasi yang mepet seperti 2 minggu untuk mempersiapkan diri. Jadi Bung Ropan lihatnya ke depannya nih seperti apa nih mini football Indonesia. Setelah dulu kan Bung Ropan pegang futsal Indonesia. Iya. Berpengalaman. Futsal belum masuk PSSI pada waktu itu. Sama juga dengan mini football belum masuk Federasi PSSI. Tapi FSMI itu sudah masuk di dunia. Di world-nya, Bung. Ya, saya pikir ini suatu gebrakan yang luar biasa, Boy. Tidak ada yang menduga sama sekali bahwa dengan tim sepak bola mini ini yang hanya 6 orang ini, tapi kemudian kita sangat cepat, bahkan terlalu cepat buat saya untuk belum ada kompetisi yang resmi. Belum ada. Baru mau dibuat. Tetapi kita sudah ikut Piala Asia. Kemudian juara 2 dari Iran, kemudian diundang untuk menggantikan Meksiko Piala Dunia, kan nggak mudah untuk 2 event besar ini.
Apalagi saya dengar-dengar tahun depan itu kita akan menjadi tuan rumah untuk pagelaran Asia. Bahkan mungkin Antara klub dan antara klub tahun ini, iya, Piala Asia tahun depan. Tahun depan Piala Asia. Bahkan 2027 FSMI bercita-cita Piala Dunia ada di Indonesia. Nah, itu kan luar biasa. Betul. Makanya harus bisa mendapat perhatian juga saya pikir. Ya. Dari pemerintah kita untuk bisa melihat mengembangkan olahraga ini. Mini football ini semakin baik. Jadi artinya bisa mengikuti juga apa yang sudah ada sama ini dengan futsal kan. Ya. Jadi semua bisa bergerak dengan cepat. Futsal kompetisi sudah berjalan, sudah settle ya. Sudah settle, bagus. Nah, sekarang sedang dibangun atmosfernya untuk ekosistem dari mini football di Indonesia. Nah, kalau ini sudah berjalan dengan baik dan kompetisi paling tidak kompetisi yang nggak terlalu panjang aja boy, 3-4 bulan aja kompetisi, tapi rutin nantinya diatur dengan baik. Ini bagus. Kemudian ada pertandingan series yang berlangsung dan ditata dengan baik. Nah ini berkesinambungan karena untuk mencari pemain-pemain di mini sepak bola ini dengan 6 orang ini kan harus lahir lewat sebuah kompetisi. Kalau tidak ada kompetisi susah juga untuk bisa mencari kan? Untuk saat ini, apalagi kita sudah akan untuk ke depan banyak yang kita bidik di depan untuk acara-acara di mini football seperti ini. Makanya kompetisi itu penting sekali. Ya ketika saya kemarin dengan Pak Erik bisa berbicara, bisa lihat kompetisi, saya bilang itu paling penting. Kompetisi walaupun cuma 3 bulan, 4 bulan, tapi di situ ya banyak pemain yang kita bisa lihat. Kita ambil untuk bermain di tim nasional. Dulu waktu futsal, Bung Ropan kan ambil dari pemain-pemain yang bermain sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. Ingat Bung siapa aja dulu gitu? Oh banyak tuh Piala Asia tuh, Yayan Tumena di antaranya. Khairul Anwar. Khairul Anwar banyak. Ya ada siapa tuh penjaga gawang, ada Bejo, tuh, ada Francis Mewengkang, Stanley Mamuaya. Banyak Romi Diaz. Komang kita sekarang setelah itu baru bertumbuh pemain futsal, pemain nasional. Pemain nasional. Dari awal itu kita ikut, akhirnya sekarang menjadi lebih bagus kan futsal. Nah kita akan coba juga dengan sepak bola ini, dan saya yakin kalau ini dikelola dengan baik, teratur semuanya, ini akan jadi bagus ini. Nah informasi ini buat para netizen bahwa kita untuk babak grupnya kita akan 3 pertandingan mulai minggu depan. Ya kan? Pertama di hari 22 Mei kita melawan Costa Rica. Berat, Bu. Amerika Latin, ya kan? Lalu yang kedua 24 Mei kita melawan Thailand. Dan yang ketiga ini paling berat. Tanggal 26 Mei kita melawan Montenegro. Iya. Dalam pertandingan memang semua bisa berat, tapi kan kita bisa semua pemain kita bisa berikan motivasi yang kuat. Kan? Iya. Orang bisa melihat bahwa Iran itu berat, tapi ternyata kita bisa persaingan. Bisa ternyata, makanya bisa juga bisa dilakukan dengan baik. Karena mini football di Asia ini bertumbuhnya bersama, Bung. Bung Ropan. Jadi kayak Iran pun tidak jauh-jauh banget dengan kita. Buktinya di final kita kalah 3-2. Tapi kita bisa mengalahkan Oman, kita bisa mengalahkan India. Itu kan ternyata bisa. Ya, kalau kita bisa menahan imbang aja Costa Rica dalam pertandingan pertama kan bagus. Anak-anak bisa termotivasi dalam bermain. Gitu untuk menghadapi Thailand berikutnya. Ya semoga lah kita berharap yang terbaik. Kita doakan para netizen dan juga penggemar sepak bola mini karena mini football ini udah tersebar di semua kota, Bung Ropan. Kan lapangan-lapangan di Jakarta bertumbuh nih. Tidak hanya futsal, tapi mini football pun lapangan sudah banyak dibangun dan para penggemarnya pun banyak karena sepak bola, Bu. Namanya kalau bola ya pasti pasti banyak. Sepak bola. Apalagi makanya kita buat kompetisi. Itu penting kompetisi, Boy. Kalau kompetisi ada tuh saya yakin. Betul. Olahraga ini akan berkembang dengan pesat. Iya. Oke, ini ada berapa 14 pemain yang dikirim. 14 ya. Hari Minggu berangkat. Mereka akan bertanding mulai hari Selasa tadi. Ya, melawan Costa Rica. Dan ini akan ada siaran langsungnya dari Sportify nanti akan memberikan informasi kepada semua penggemar mini football di Indonesia untuk menyaksikan timnas kita bertanding di Piala Dunia. Ini luar biasa. Jelani dan kawan-kawan nih, kaptennya Caesar. Pasti di antara semua pemain-pemain atau penggemar futsal udah tahu nama-nama ini. Udah tahu lah, Bung. Nama-nama dulu yang main di futsal tim nasional juga sekarang mereka kalau nggak salah Jailani mantan anak bos saya dulu tuh. Nah, waktu awal-awal kan? Awal-awal, kalau nggak salah ternyata masih oke lah. Masih main dia, masih main. Teknik bagus. Saya tahu tuh kalau Jailani itu. Ya kita tunggu nanti bibit-bibit baru, ya kan? Siapa tahu
Tidak hanya dari Jabodetabek saja, tapi dari luar Jawa, dari Sumatera itu muncul lagi pemain-pemain mini football yang bisa membela Makanya timnas. butuh series itu kan penting, Boy. Kemana-mana ke daerah-daerah. Iya, kan? betul. Sehingga dari sana kita bisa ambil dari Betul. mana-mana kan. Betul. Gitu, bukan hanya dari Jakarta saja. Iya, betul. Iya. Nah, iya betul. Kita ada di grup E, betul, Bung. Sorry, bukan. Karena kita menggantikan Meksiko. Ada di grup E. Di grup E ada kita, ada Montenegro, ada Thailand, ada Costa Rica. Semoga. Jadi diambil dua. Dari tiap grup kan? Berarti kalau kita berhasil seri atau mengalahkan Costa Rica itu udah modal bagus. Modal bagus. Karena Thailand juga tidak jauh-jauh. Mungkin futsal Thailand lebih bagus daripada kita. Ya, tapi kan Mungkin kita ya. Tapi kan kita sudah bisa mengalahkan Thailand. Kan? Iya. Buktinya kita kemarin juara. Nah, juara Futsalnya futsal kan? Iya. Nah, saya pikir di mini football pun kita juga bisa mengalahkan Thailand. Bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Oke, Bu Ropan, Sama-sama. banyak informasi yang kita sampaikan di sini di Timnas, juga U23 dan juga mini football Indonesia yang akan bertanding di Piala Dunia. Ya. Kita doakan ketiga-tiganya berjalan dengan lancar, sukses, dan kita bisa meraih hasil yang maksimal. Iya, mantap. Thank you, Bung Roman. Kita ketemu lagi di Robola minggu depan. Sampai jumpa.